Saya nggak membayangkan ternyata nakalnya anak Kupang itu beda sekali, walaupun itu tempat kelahiran saya, saudara. 2 bulan saya bina mereka, tiba-tiba saya ditelepon pagi-pagi jam 8 pagi, aduh Ibu Tini bisa datang ke sekolah. Saya bilang kenapa? Salah satu anak Ibu minum mabuk, lalu datang ke sekolah, kata-kata sekolah sudah habis dirontokkan sama dia. Saya lari dari rumah dengan celana pendek, sandal hitam putih, saudara, ke sekolah, ambil dia, saya bawa lagi ke rumah karena daripada dilaporkan ke polisi lebih masalah. Berkali-kali rumah saya didatangi Intel karena mereka tahu bahwa rumah saya adalah markas anak-anak bermasalah di Bina. Kalau tidak ada lagi siapapun yang mau tangani mereka, lalu siapa? Memang pendeta laki-laki banyak. Memang hamba Tuhan laki-laki banyak. Mungkin Tuhan juga sudah bicara kepada mereka. Tapi mereka tidak mau ambil. Nah sekarang Tuhan bicara sama saya, terus Tuhan kasih visi ini sama saya, terus saya juga menolak. Lalu siapa? Apa yang menjadikan kita istimewa sehingga orang mau ada sama-sama dengan kita? Tapi kalau pelayanan kita lah yang istimewa, karena memang yang kita lakukan adalah apa yang Yesus lakukan. Orang akan cari kita bukan karena ibadah kita atau apa, tapi karena mereka melihat ada Yesus dalam pelayanan kita. Shalom, baik, nama saya Tini Manuputi. Saya baru gabung di HS itu Januari kemarin. Jadi walaupun sebenarnya saya bukan orang baru di apa namanya linknya Pak Yusak, karena sebelumnya saya ada di sinode sebelumnya. Saya pernah ada 2 tahun di Malang, setahun di Jambi, 2 tahun di Pontianak. Jadi kalau orang full timer yang dari tahun 2004 sampai 2009 mungkin kenal saya, tapi setelah 2009 ke sini mungkin tidak kenal saya baik. Saya dari AS Kupang sekarang. Waktu saya di Jambi, saya minta izin sama Pastor Yusak saat itu, Pak, boleh nggak saya merintis di Kupang di tempat kelahiran saya. Jadi sebelum saya minta izin untuk pulang, di Jambi itu saya punya pelayanan dengan anak-anak Pang Street. Jadi setiap awal bulan ketika saya terima PK, saya selalu belanja makanan, lalu saya keliling Jambi, saya bagi-bagikan makanan ke pemulung-pemulung, dan saya bilang ini dari Tuhan Yesus, gitu. Jadi Tuhan buka sesuatu ketika hari itu saya mau ke pasar, mau belanja untuk bikin nasi bungkus, tiba-tiba di halte saya sudah lupa di Jambi itu di bagian mana, tapi saya ingat itu lampu merah yang pusat kota. Jadi pas saya lewat, ada 2 anak Pang Street, mereka juga nyebrang, ada halte. Saya bukan orang yang punya karunia untuk mendengarkan suara Tuhan secara verbal, tapi hari itu di hati saya cuma bilang berhentikan motormu. Tapi saya pikir ini apa? Saya tetap lanjut. Saya belanja, saya balik lagi mau pulang, 2 orang Pang Street itu masih ada di situ. Suara itu muncul lagi, putar motormu. Saya masih nego dengan diri saya sendiri, ini apa, suara hati saya atau apa? Tapi tanpa saya sadari, motor saya sudah putar, lalu berhenti di depan mereka. Mereka lihat saya, mereka bingung. Saya juga lihat mereka, saya bingung. Ini saya mau ngapain? Tapi sudah berhenti. Ya sudah, akhirnya saya standarkan motor. Saya bilang, sore deh, kalian biasa nongkrong di sini. Dia bilang, oh iya kak, kakak siapa? Dia bilang, enggak. Saya bilang, saya hamba Tuhan. Saya biasa bagi-bagi makanan. Kalau kalian tidak keberatan jam 5 sore, boleh tunggu saya di sini, nanti saya antarkan kalian makan. Oke. Jadi saya keliling-keliling bagi makan, saya mampir ke mereka, ternyata bukan berdua, tapi mereka sudah 13 orang. Akhirnya saya beli lagi nasi Padang, dan saya kasih ke mereka untuk mereka makan. Tapi di sinilah Tuhan buka sesuatu yang akhirnya mengawali pelayanan saya di Kupang. Tiba-tiba saya kasih, karena ada perbedaan makanan antara nasi Padang dengan nasi yang saya masak. Mereka buka itu apa, nasi bungkus di tanah, lalu mereka kumpulkan dengan tangan mereka. Bapak Ibu kalau tahu anak Pang Street berarti sudah tahu mereka tidak pernah mandi, kuku mereka hitam semua-semua. Mereka kumpul lalu mereka bilang, kakak mau kemana? Saya bilang, saya mau balik. Loh, ayo makan sama kita. Wah, di situ saya pikir, kalau saya tolak, niat saya memperkenalkan Tuhan nggak jadi. Saya makan, kalau saya duduk makan, ini benar-benar pengalaman yang sangat unik. Akhirnya ya saya duduk, saya makan dengan mereka, lalu Tuhan apa namanya, Tuhan seperti apa ya? Pengalaman ini membuka uh, cara pandang saya tentang pelayanan, yang pelayanan tanpa belas kasihan itu omong kosong. Jadi saya makan sama mereka, mereka bilang gini, kakak tahu main juk? Saya bilang gitar saya tahu, tapi kalau yang tali 4 saya nggak tahu, mereka ajarkan saya.
Terus mereka tanya, kakak berani ngamen sama kita? Saya nggak tahu maksud itu saat itu apa. Tapi saya bilang, oke, tapi ajarin saya lagu-lagunya. Lalu saya telepon ke anak-anak pemuda, saya bilang begini, kalau kalian lewat di lampu merah, lihat Kartini lagi ngamen, jangan heran ya Kartini lagi pelayanan, saya bilang. Karena takutnya mereka lihat saya di lagi ngamen, ini pelayan pelayan lagi ngapain ini. Selesai ngamen dengan mereka, kami duduk cerita-cerita dan mereka tanya sebenarnya kakak ini siapa. Saya perkenalkan diri saya, eh, hamba Tuhan. Kakak Kristen, dia bilang iya saya Kristen. Terus satu anak dia bilang gini, kak, kalau orang Kristen kayak kakak saya maulah masuk Kristen, soalnya agama saya nggak jelas. Orang tua saya Islam, tapi saya besar di orang Buddha. Saya pergi mau ke Islam, mau ibadah, mereka pikir saya mau curi sendal. Kalau saya ke Buddha, saya cuma tinggal di situ aja. Jadi kalau orang Kristen ini kayak kakak boleh lah. Saya mau lah. Terus yang senior mereka malah ngarahkan tangan ke saya dan dia bilang begini, mau tidak kamu jadi kakak kami paling besar? Karena tidak ada orang yang memperlakukan kami seperti ini. Lihat itu orang-orang apa namanya, sepanjangan jalan itu pasti mereka lihat kakak, mereka aneh. Ngapain itu perempuan baju bagus duduk sama anak-anak kayak kita? Kita kan sampah masyarakat, kak. Jadi saya bilang gini, enggak lah, itu kan mereka, bukan saya. Tuhan saya nggak pernah ngajar kayak gitu. Sambil ngobrol itu suara hati saya cuma bilang pulang Kupang. Tapi saya nggak tahu di Kupang banyak itu siapa, apa. Tapi saya pulang dan saya berani telepon Pak Yusak pada saat itu minta izin ya dengan membawa pesan itu. Di Kupang banyak. Dalam konsep saya mungkin di Kupang, 9 tahun saya merantau, mungkin banyak anak pangstrit di Kupang. Saya nggak tahu. Sampai di Kupang saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi pas adik saya yang bungsu, yang kecil, kelas 3 SMP, jadi mau ujian terakhir kelulusan, jadi orang tua wali diundang untuk rapat. Saat rapat itulah terjadi perkelahian antara guru dan orang tua karena mempertanyakan nasib anak-anak bermasalah yang mau dikeluarkan. Mau dikeluarkan sudah kelas 3, mau dipertahankan nggak bisa. Entah keberanian dari mana, tiba-tiba saya berdiri dan saya bilang, minta maaf saya boleh bicara. Tiba-tiba semua hening dan mereka bilang, oh iya kenapa Bu? Bilang saya, oh, saya juga wali ini, boleh saya bicara? Kalau orang tua nyalahkan guru, guru nyalahkan orang tua, terus nasib anak kita kayak apa? Saya bilang. Gini saja, saya hamba Tuhan. Semua anak-anak yang mau dikeluarkan itu kasih sama saya bilang. Biar saya bina mereka. Kalau kalian nggak mau bina, kalian nggak temukan solusi, biar saya jadi solusi, tidak apa-apa. Jangan keluarkan mereka, kasih mereka sama saya. Saya tanya, di sini ada pembinaan rohani? Tidak ada. Hanya saya ingat itu hari Kamis, hari Jumat pagi saya diundang untuk pembinaan rohani. Lalu saya bilang, sore ini semua yang ikut pembinaan hari ini turun ke rumah saya, karena rumah saya dekat dengan sekolah. Kita lanjutkan pembinaan hari ini. Dan puji Tuhan hari itu 58 anak bergabung, semua anak-anak bermasalah itu bergabung. Tapi dengan pemikiran saya, saudara, ya nakal-nakalnya anak di Jawa atau di Pontianak, saya sudah bisa gambarkan. Saya nggak membayangkan ternyata nakalnya anak Kupang itu beda sekali, walaupun itu tempat kelahiran saya, saudara. Zaman berubah dan ternyata nakalnya mereka itu sadis, saudara. Jadi 2 bulan saya bina mereka, tiba-tiba saya ditelepon pagi-pagi jam 8 pagi. Aduh Ibu Tini bisa datang ke sekolah? Saya bilang kenapa? Salah satu anak Ibu minum mabuk, lalu datang ke sekolah, kata-kata sekolah sudah habis dirontokkan sama dia. Saya lari dari rumah dengan celana pendek, sandal hitam putih, saudara, ke sekolah, ambil dia, saya bawa lagi ke rumah karena daripada dilaporkan ke polisi lebih masalah. Berkali-kali rumah saya didatangi Intel karena mereka tahu bahwa rumah saya adalah markas anak-anak bermasalah di Bina. Tuhan buat banyak hal buat saya buka mata bahwa orang-orang seperti itu, yaitu yang mungkin dijauhi oleh gereja, yang tidak mau dilayani karena image negatif, tapi Tuhan tunjukkan yang banyak itu. Mama saya adalah orang penentang pertama ketika saya menjadikan rumah saya sebagai markas anak-anak bermasalah karena saya masih single. Anak-anak kalau datang mereka nggak mau pulang. Sempat saya usir, tapi mereka bilang begini, kak, kakak sudah tahu kan kami bermasalah. Kalau kami pulang, itu kakak-kakak yang lebih senior dari kami, mereka itu lagi duduk minum mabuk, lagi duduk bikin masalah. Kalau mereka sudah panggil kita, kita nggak pergi, kita habis.
Kalau di sini kita bahkan nggak bisa merokok, nggak punya keinginan untuk merokok, nggak punya keinginan untuk mabuk, apalagi bikin masalah. Jadi kalau kakak mau kita berubah, ya kakak harus biarkan kami di sini. Nanti kalau kami sudah ngantuk, kami pulang. Jadi pulang tinggal tidur. Jadi kadang mereka itu di rumah setiap hari sampai subuh baru pulang. Jadi apa namanya, mama saya orang yang paling menentang. Tapi saya bilang, ma, kalau tidak ada lagi siapapun yang mau tangani mereka, lalu siapa? Saya bilang, ya tapi kan tak ada laki-laki. Saya bilang begini, memang pendeta laki-laki banyak. Memang hamba Tuhan laki-laki banyak. Mungkin Tuhan juga sudah bicara kepada mereka. Tapi mereka tidak mau ambil. Nah sekarang Tuhan bicara sama saya, terus Tuhan kasih visi ini sama saya, terus saya juga menolak. Lalu siapa? Sudahlah, saya akhirnya saya buktikan kepada mama saya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Mereka adalah anak-anak yang nanti akan berdiri bagi saya. Dan memang anak-anak inilah yang ibaratnya sekarang jadi pengawal buat buat saya secara pribadi. Puji Tuhan mereka sudah banyak berubah, banyak sekarang ya sudah kembali ke gereja mereka, karena prinsip saya adalah bukan memindahkan orang dari tempat ibadah mereka ke tempat saya, tapi bagaimana mereka saya bina dan apa yang mereka dapat dari saya kembali dan bangun gereja gereja kalian, pelayanan kalian. Awal ketika membangun pelayanan itu sampai tahun kedua itu sampai 250-an anak. Rumah saya bongkar, rumah saya kecil saudara, tidak ada kamarnya, cuma satu kamarnya saya bongkar supaya kami bisa beribadah. Jadi kalau habis ibadah kita tidur saja di situ semua, dengan pintu jendela saya buka supaya orang bisa lihat aktivitas di dalam, karena nggak ada solusi sama sekali karena memang saya sendiri. Dan eh, hari itu saudara saya ada di titik hampir menyerah karena saya pikir ini anak setelah mereka bertobat, mereka ini mau diapain, kembali ke gereja mereka masih tetap dengan image mereka ini anak-anak bermasalah. Terus bagaimana orang dunia bisa tahu, lingkungan bisa tahu bahwa mereka sudah berubah sehingga tidak diperlakukan sama. Akhirnya saya bukalah pelayanan anak-anak jalanan. Saya turun ke pasar-pasar, saya lihat anak-anak penjual gerobak, pendorong gerobak, penjual jasa, angkat barang, penjual kantong plastik. Saya ajak mereka untuk beribadah. Anak-anak bermasalah yang sudah bertobat ini, saya bawa mereka untuk melayani anak-anak jalanan. Jadi loper koran, pemulung. Jadi saya menciptakan pelayanan, membuat pelayanan-pelayanan baru agar anak-anak yang sudah bertobat ini jangan hanya stop sampai di situ, tapi mereka juga bisa belajar untuk melayani. Karena kalau mereka sudah terlibat dalam melayani, mereka punya tanggung jawab. Oh iya ya, saya sekarang sudah melayani. Saya enggak boleh lagi seperti itu. Jadi akhirnya banyak pelayanan dibuka dan tapi lebih banyak kami ambil orang-orang yang tidak terlayani oleh gereja. Jadi akhirnya Tuhan banyak merubah konsep saya tentang pelayanan. Lu jadi hamba Tuhan, lu mau jadi hamba Tuhan seperti apa? Apa hanya mau jadi hamba Tuhan yang melayani di mimbar lewat lip service? Motivator banyak yang jauh lebih bagus dari kamu. Tapi lu mau jadi hamba Tuhan seperti apa? Pertanyaan itu terus menjadi pertanyaan saya setiap hari. Kami juga buka pelayanan di kampung-kampung karena banyak, sejujurnya ini mungkin informasi yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang di luar sana, tapi orang selalu berpikir bahwa Kupang itu mayoritas Kristen. Tapi sejujurnya hari ini tidak lagi mayoritas Kristen, saudara. Karena Islam itu sudah menduduki bukan hanya kota, tapi pelosok. Dengan cara kerja mereka adalah mereka beli semua tanah berhektar-hektar di pinggiran-pinggiran kota karena murah. Mau yang di pesisir pantai mereka sudah kuasai, lalu mereka melebar ke daerah-daerah. Jadi mereka ambil duluan dari daerah-daerah, tinggal Kupang diduduki. Jadi kalau sudah diduduki, diambil yang pinggiran-pinggiran untuk menaklukkan kota itu terlalu kecil. Desa-desa kami sudah beralih dari Kristen ke Islam, bukan tentang satu keluarga berpindah, tapi desa, sak gereja-gerejanya, sak uralunya. Jadi pindah Kristen. Kalau kalau apa mau cari tahu itu coba buka saja di YouTube itu OEKAM NTT. Lalu atau tulis saja Islam NTT. Kita saudara bisa lihat di situ betapa banyaknya bukan tentang keluarga, tapi desa-desa jadi Islam. Lalu gereja mau melakukan apa? Jadi saya banyak bicara dengan teman-teman saya yang gembala di Kupang, dan kita bangun komunikasi cukup bagus di sini. Pelayanan saya banyak sekali bangun kerjasama dengan mau gemit, karena saya pergerakan, jadi mau masuk ke gereja manapun tidak ada masalah, kita saling mendukung.
Saya pernah ada dalam sebuah percakapan, karena mereka juga orang sinode, dari salah satu sinode besar di Kota Kupang. Saya cuma bilang begini sama mereka, daerah yang pindah itu basisnya kalian semuanya. Setelah mereka sudah pindah, baru kalian mau turun untuk melayani. Itu sudah seperti serangan fajar. Mereka sudah berpindah, mereka nggak akan lagi balik ke kita. Kita mau kasih bantuan apapun, mau melakukan apapun, mereka terima, dan mereka udah balik lagi. Karena saat mereka butuh kebenaran, bukan hanya kata-kata, tapi tindakan, gereja nggak menjawab. Setelah mereka sudah pindah, kita kebakaran jenggot. Nah, lu ada di sana, lu ngapain? Apakah harus semua desa-desa itu hilang, baru kalian mau bertindak? Jadi, akhirnya kami juga ambil pelayanan daerah. Sejujurnya susah, susah untuk saya, susah. Karena saya sendiri. Pergerakan saya kerja sendiri. Saya turun ke daerah sendiri. Semua yang saya lakukan sendiri. Tapi kenapa selalu ada partner bersama saya? Karena saya bagi visi. Saya mau ke sini, saya kasih info semua teman-teman. Saya mau turun nih. Siapa-siapa mau ikut, monggo. Kadang-kadang mereka bilang soal dana. Saya nggak pernah minta kalian dana. Saya butuh tenaga. Soal dana, saya mau bekerja, saya mau jualan, saya mau bikin apa. Yang penting jangan jadikan dana sebagai alasan kalian. Kalian kasih tenaga saja, itu cukup. Maka itu 15 tahun, puji Tuhan ya, pelayanan ini bisa masuk ke GSJA, masuk ke GBI, masuk ke Gemit, cukup bisa masuk kemanapun. Nah, sekarang saya gabung dengan IHS. Jujur ketika gabung dengan IHS, semua teman-teman itu cukup, kok bisa tim? Lu 15 tahun banyak yang tawarin kamu untuk masuk organisasi, lu mentok dengan misi lu karena lu tahu banyak organisasi mengecewakan. Ini tiba-tiba lu ambil keputusan ini bertentangan dengan Tini yang kita kenal. Saya bilang ya, pada akhirnya tetap kita butuh organisasi karena banyak di Kupang orang-orang tinggal bersama tanpa menikah. Anak sampai 2, 3, 4. Dan itu saya temukan karena saya melayani mereka. Tapi saya nggak bisa kasih solusi ke mereka. Dalam hal gereja mereka tidak kasih solusi, saya juga nggak bisa kasih solusi karena saya cuma pergerakan. Jadi saya bilang, kalau kita bisa menjawab itu, kalau dengan masuk organisasi, saya bisa tolong orang-orang ini supaya tidak bisa lepas dari kehidupan perzinahan mereka. Kenapa enggak? Toh saya gabung gabung karena memang ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri dengan visi yang sudah Tuhan kasih menjangkau yang tidak terjangkau dengan kasih Tuhan. Ada hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri yang saya butuh organisasi. Jadi akhirnya saya putuskan untuk gabung kembali. Dan kenapa saya gabung kembali di IHS ketika ada banyak gereja menawarkan? Karena saya tidak merasa asing dengan pelayanan ini. Setelah saya wisuda teologi, gereja pertama yang saya putuskan untuk bergabung adalah di link ini. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Jadi sampai hari ini pun hanya ini yang selalu saya tanyakan setiap kali ada gereja-gereja yang bertanya, Kak, gabung sama kita pelayanan. Saya selalu memberikan pertanyaan ini. Mau jadi gereja yang seperti apa? Kalian ada di Kupang. Karena jawaban itulah yang akan menentukan saya gabung atau tidak. Karena saya juga mau menjadi hamba Tuhan yang seperti apa. Kalau saya gabung dengan gereja yang uh, pola pelayanan sudah tidak seperti apa yang Yesus lakukan, otomatis saya akan mau tidak mau ketika saya masuk di situ, saya harus mengerjakan itu. Jadi puji Tuhan ketika saya bertanya, Pastor Petrus kemarin datang, saya juga banyak konseling dengan Pastor Petrus dan Pastor Petrus memberikan jawaban-jawabannya. Oke, apa namanya, ini lebih meneguhkan saya untuk oke, lanjutlah di sini karena saya percaya bahwa walaupun banyak gereja hari ini berjalan tidak seperti apa yang ada banyak gereja yang saya temui yang fokusnya lebih banyak, tidak terlalu banyak ya lagi untuk orang-orang yang tidak terjangkau, tapi saya percaya bahwa YS pasti berbeda, kita pasti berbeda. Itu doa saya. Karena kalau kita fokusnya jiwa, saya yakin Tuhan pasti akan buat sesuatu. Memang di sini agak sulit, saudara, untuk IHS, terutama mungkin saya bagi saja sekarang ini untuk aliran karismatik kita, bukan soal IHS-nya, karena kemarin itu ada KKR dari GMS, Pak
Philip Mantova, dan setelah beliau pergi menimbulkan banyak perpecahan di sini. Mungkin kalau lihat di TikTok dan segala macam itu terjadi perang antara Protestan dan karismatik, dan begitu jeleknya karismatik sekarang di sini. Tapi saya percaya bahwa kalau gereja kita membawa terang Tuhan dan kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi selama yang kita lakukan adalah apa yang Yesus buat, saya yakin tidak akan ada penolakan. Tapi kalau pelayanan kita sudah tidak seperti apa yang Yesus lakukan, pasti, walaupun kita berusaha sebaik mungkin, pasti tidak akan pernah jadi. Tapi kalau yang kita lakukan itu mencontohi semua yang Yesus lakukan, sesulit apapun, pasti jadi. Dan itu yang saya harapkan, bahwa GHS di Kupang pun akan melakukan yang tidak sama seperti yang sudah gereja-gereja ada. Kalau misalkan kita juga sama seperti gereja-gereja yang lain, lalu apa bedanya? Apa yang menjadikan kita istimewa sehingga orang mau ada sama-sama dengan kita? Tapi kalau pelayanan kita lah yang istimewa, karena memang yang kita lakukan adalah apa yang Yesus lakukan. Orang akan cari kita bukan karena ibadah kita atau apa, tapi karena mereka melihat ada Yesus dalam pelayanan kita. Jadi yang membuat mereka tertarik bukan gereja kita, tapi karena mereka melihat ada pribadi Yesus dalam gereja kita. Dan itu yang saya sempat konseling juga dengan Pastor Gary, memberanikan diri untuk konseling dengan Pastor Gary. Dan itu juga yang saya dapatkan, bahwa kita akan jadi berbeda, orang akan datang mencari Yesus di tempat kita. Kalau mereka melihat bahwa yang kita lakukan adalah apa yang Yesus lakukan. Menghabiskan dana hanya untuk event-event, gereja lain pun bisa melakukan lebih baik dari kita. Menghabiskan dana untuk pesta-pesta rohani, untuk KKR-KKR besar, percaya saja, satu saat yang lebih hebat dari kita pun bisa melakukan itu. Tapi kalau yang kita lakukan itu apa yang Yesus lakukan, toh yang orang cari Yesus. Dan bagaimana jika yang mereka temukan itu, Yesus mereka temukan di gereja kita. Entah mau gereja besarkah, entah mau gereja kecil, entah yang sudah merintis lama, entah yang baru merintis, tapi kalau yang mereka temukan adalah Yesus, saya percaya mereka tidak akan pergi lagi. Karena bukan temukan kita, Yesus di dalam pelayanan kita. Mungkin itu saja sharing dari saya, Pastor. Saya kembalikan.